Hai, ketemu lagi di video ke-19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang ditulis oleh Profesor David Deutsch. Ya. Dia adalah seorang ahli fisika teori di Universitas Oxford yang diakui sebagai pelopor bidang komputasi kuantum. Dalam bidang fisika, dalam dunia fisika ada upaya mencari teori segalanya atau theory of everything. Teori yang bisa menjelaskan 4 gaya di alam. Namun, apakah akan ada benar-benar teori segalanya? Menurut Deutsch, ada. Dan apakah bisa teori tersebut menjelaskan segalanya? Kata Deutsch, belum. Deutsch, ahli fisika teoritis sekaligus seorang filsuf dengan gaya penuh kompleksitas, mengajukan banyak hipotesa, ya, diajukan sendiri, akhirnya dibantah sendiri, bikin puyeng saya yang baca ya. Buku ini bikin puyeng. Deutsch mengusulkan teori segalanya harus mencakup cabang sains, bukan hanya fisika. Dia menyusun 4 untaian utama membangun teori skalanya. Apa saja yang dijelaskan di buku ini? Saya akan mengajak Anda untuk menjelajah atau mapping ya, teori-teori fisika yang terkenal sampai nanti pada theory of everything. Tonton terus video ini. Buku ini ketika dibaca oleh orang dengan ilmu fisika dasar yang didapat hanya sampai setingkat SMA seperti saya, agak sulit ya saya memahami ini. Tapi berbekal rasa ingin tahu yang besar, saya menambahkan diri untuk menuntaskan buku ini. Meski ada beberapa halaman yang saya skip. Motivasi saya adalah ingin mengetahui bagaimana prospek teori skalanya atau theory of everything dari sumber seorang ahli fisika teoritis. Ya. Deutsch adalah ahli fisika teoritis. Banyak hal di dunia fisika teoritis belum selesai karena banyak teori belum bisa dibuktikan. Ya, itu adalah kalimat dari Sheldon Cooper ya, di sitkom The Big Bang Theory. Ini sitkom kesukaan saya. Di awal buku, Deutsch menyebut teori terbaik yang pernah ada tentang gerakan planet adalah teori relativitas umum Einstein yang pada awal abad ke-20 menggantikan teori gravitasi Newton. Teori relativitas umum pada prinsipnya berhasil mereplikasi atau memprediksi dengan tepat bukan hanya semua gerakan planet, melainkan juga semua efek gravitasi yang bisa diukur sejauh yang dimungkinkan akurasi alat pengukuran terbaik kita. Supaya teori bisa memprediksi sesuatu secara prinsip, prediksinya itu harus dihasilkan secara logis dari teori tersebut. Menurut Deutsch, memahami dengan memprediksi itu adalah 2 hal yang berbeda. Prediksi dan deskripsi dalam fisika sering diekspresikan sebagai persamaan matematis. Manfaat persamaan matematis adalah kita bisa menggunakannya dalam banyak sekali situasi di luar arsip data yang kita punya dan memprediksi hasil pengamatan pada masa depan. Namun, walaupun persamaan bisa memberikan banyak fakta daripada arsip data, mengetahui persamaan masih berbeda dengan memahami gerakan planet. Ya, fakta-fakta yang ada tidak bisa dipahami hanya dengan menyampaikannya dari persamaan, sebagaimana bila fakta-fakta itu ditulis atau dihafal. Fakta-fakta hanya bisa dipahami dengan menjelaskannya. Untungnya, teori-teori terbaik kita sudah memiliki penjelasan yang sangat mendalam sekaligus prediksi yang sangat akurat. Contohnya, relativitas umum Einstein ya, menjelaskan gravitasi dalam geometri ruang waktu. Melengkung berdimensi 4. Bisa mengganggu dan diganggu oleh zat atau partikel atau zarah. Einstein's theory was now that gravity was not a force,
between massive objects, but something that emerges from the interaction of space and massive objects. John Wheeler would later summarize the theory in 12 short words. Space-time tells matter how to move, and matter tells space-time how to curve. That's it. That's general relativity in a nutshell. And orbits of planets could now be explained not by some mysterious force that acts at a distance, but rather an interaction that takes place locally with mass or energy and the space around it. And this can be visually represented by the kind of graphic you see here to show how massive objects like planets form orbits around other massive objects. It's important to note that the trampoline analogy you normally see on TV shows and YouTube videos like this is a 2D plane used for visualization purposes only. The interaction occurs obviously in 3 dimensions, not just 2. It looks more like this graphic. Now this is much more difficult to visualize and animate, so it's typically not used, but it is more accurate. Teori-teori sains menjelaskan berbagai objek dan fenomena dalam pengalaman kita melalui sesuatu yang tidak bisa dialami secara langsung. Atribut yang paling berharga dari teori sains adalah kemampuannya untuk menjelaskan struktur realitas relevan dengan apa yang paling berharga, paling signifikan, dan paling berguna dari pemikiran manusia adalah kemampuannya untuk menunjukkan dan menjelaskan struktur realitas. Deutsch lebih lanjut menjelaskan untuk memahami banyak teori lebih bergantung pada struktur pengetahuan kita ketimbang isinya, ketimbang kontennya. Teori suatu hari akan menjadi sangat umum, mendalam, dan terintegrasi satu sama lain secara efektif menjadi teori pemersatu bagi struktur realitas kita dan bakal berlaku di seluruh struktur realitas yang kita pahami. Teori itu adalah teori segalanya atau theory of everything. Teori yang sangat ambisius. Tentu saja teori segalanya tidak akan menjadi teori yang terakhir, tapi hanya yang pertama. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1997, waduh lama ya. Deutsch sudah membahas tentang teori segalanya. Faktanya sampai sekarang 2023. Jadi buku ini ditulis tahun 1997 dan faktanya sampai sekarang tahun 2023 ilmuwan fisika belum merumuskan teori segalanya. Dalam sains kita biasa menganggap bahwa teori-teori terbaik pasti tidak sempurna dan bermasalah dalam aspek tertentu. Para ilmuwan berharap teori-teori itu akan terus diganti dengan teori baru yang lebih akurat dan mendalam. Tetapi teori lama tidak otomatis menjadi salah karena ditemukan teori yang baru. Contohnya, Newton memberikan teori universal gravitasi yang pertama dengan gabungan antara mekanika bumi dan langit. Namun, teori Newton telah diganti oleh teori relativitas umumnya Einstein yang memberikan penjelasan jauh lebih mendalam dan akurat. Teori-teori fisika terbaik menurut Deutsch adalah teori relativitas umumnya Einstein dan teori kuantum. Keduanya adalah teori fisika yang mendalam dibanding teori-teori yang lain. Keduanya memberikan kerangka penjelasan dan formal untuk semua teori fisika modern lain dan menjadi acuan bagi teori-teori lainnya. As Niels Bohr himself said, anyone who isn't shocked by quantum theory hasn't understood it. So, viewers, I'm going to take our tiny electron and use it to delve deep into the heart of reality. And yes, prepare to be shocked, because this is the only way to explain what we observe when a single electron travels through the slits and hits the screen. Quantum mechanics says this: we can't describe what's traveling as a physical object. All we can talk about are the chances of where the electron might be. This wave of chance somehow travels through both slits, producing interference just like the water wave. Then, when it hits the screen, what was just the ghostly possibility of an electron mysteriously becomes real. Let me try and capture just how weird this is with an analogy. If I spin this coin, then all the time it's spinning, it's a blur. I can't tell if it's heads or tails. But
If I stop it, I force it to decide, and it's heads. So before, it was sort of not heads or tails, but a mixture of both. But as soon as I've stopped it, I've forced it to make up its mind. This is what Bohr and his supporters claimed was happening with our electrons. In a sense, as it spins, the coin is both heads and tails. Similarly, the electron's wave of chance passes through both slits, two paths at the same time. Our coin then stops at heads. The ethereal wave of probability hits the screen and only then becomes a particle. The quantum world was unlike anything ever seen before. Penggabungan teori relativitas umum dengan teori kuantum menjadi teori gravitasi kuantum adalah salah satu impian besar yang sudah dikejar berbagai ahli fisika atau fisisis selama puluhan tahun dan seharusnya menjadi bagian dari theory of everything. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk mengetahui bagaimana mind mapping atau peta berpikir tentang theory of everything. Tentu saja berdasarkan pemahaman saya sebagai bukan saintis ya, orang awam. Kita pahami dulu tentang partikel. Semua yang ada di alam ini adalah entah makhluk hidup, tak hidup, planet-planet, bintang, galaksi tersusun dari partikel yang sama. Saya mengumpulkan banyak video yang bersumber dari penjelasan para theoretical physicists ya, ahli fisika teoritis. Saya seleksi menjadi beberapa video yang menurut saya gampang dipahami ya penjelasannya. Di antaranya yaitu video berikut ini. Imagine I have a beautiful tree that's filled with oranges. And I ask myself, what is the orange made of? How do I answer that question? Well, I want to look deeply inside the orange, so I magnify it. And I magnify it again, and if I keep on doing it, deep inside, sooner or later I begin to see molecules come into view. But molecules are not the end of the story, because the molecules, I can enlarge them. And if I make them big enough deep inside, I begin to see atoms. Atoms are not the end of the story too, because we have electrons zooming around the nucleus. Deep inside, mostly empty space in the atom, but deep inside, we see the nucleus. So if I grab that and magnify it, I see that the nucleus is itself made of particles, neutrons and protons. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. Setelah mengetahui tentang partikel subatomik, silakan lihat video berikut yang menjelaskan tentang standar model. Apa itu standar model? What are we made of? What are the fundamental building blocks of the universe from which you, me, the stars, and everything else is constructed? In the centuries since Galileo, thousands of theories and experiments have peered into smaller and smaller distances, converging on a single picture of the structure of matter. This somewhat daunting-looking formula is where we end up. It gives the correct answer to hundreds of thousands of experiments, in some cases with an accuracy that is unprecedented in science. It is, by any measure, the most successful scientific theory of all time. And yet, for something so extraordinary, we give it a rubbish name. We call it the Standard Model. Model standar fisika partikel adalah teori terbaik para ilmuwan saat ini untuk menggambarkan blok penyusun paling dasar dari alam semesta. Teori partikel, medan, dan gaya fundamental yang mengatur alam semesta. Pengembangan selanjutnya dari standard model of particle adalah dua teori yang sedang bersaing ya, yaitu teori string dengan teori loop kuantum sedang bersaing. Kedua teori tersebut memiliki tujuan besar, yaitu mencari theory of everything yang dapat menjelaskan fenomena alam dari skala mikro hingga makro. Dalam fisika modern terdapat dua kerangka teoritis utama, yaitu mekanika kuantum yang
menjelaskan perilaku partikel subatomik dan relativitas umum yang menggambarkan interaksi gravitasi pada skala makro seperti planet dan bintang. Dasar dari teori string dan teori loop kuantum adalah upaya untuk menggabungkan teori kuantum dengan teori relativitas umum dalam satu kerangka kerja yang konsisten dan menyeluruh. Apakah teori string itu? Nah, silakan tonton video berikut yang sudah saya pilih ya. And if I grab one of the neutrons and magnify it, I find yet further particles, little tiny quarks inside. Now that is where the conventional ideas stop. String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. So a quark is nothing but a string vibrating in one pattern. An electron is nothing but a string vibrating in a different pattern. A neutrino, nothing but a string vibrating in a different pattern still. So if I take all of this back together, I have my ordinary orange, and if these ideas are right, they are speculative, but if they are right, deep inside the orange or any other piece of matter is nothing but a dancing, vibrating cosmic symphony of strings. That's the basic idea of string theory. Teori string mengajukan gagasan bahwa segala sesuatu dari partikel hingga kekuatan alam berasal dari getaran dawai atau string ya. Ini seperti memetik senar pada gitar kosmik ya. Teori ini mencoba menggabungkan puzzle fisika dengan cara baru, menciptakan harmoni antara mekanika kuantum dan teori relativitas umum. Meskipun kompleks, konsep teori string membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang bagaimana alam semesta dan segala keajaibannya terbentuk melalui getaran yang halus namun kuat dari senar dasar ini, ya, senar dawai atau string. Menurut Deutsch, ya, penulis buku ini, teori superstring mungkin adalah pendekatan paling inovatif. Apalagi nih teori superstring ya. Teori string ada lagi teori superstring. Teori superstring adalah pengembangan lebih lanjut dari teori string dengan menambahkan dimensi dalam teori string. Sekarang, apakah teori loop quantum atau tepatnya adalah theory of loop quantum gravity? Sayangnya saya belum menemukan video yang sederhana, mudah dipahami dan representatif. Hanya video berikut ini yang saya pilih. Loop quantum gravity is a fascinating attempt to understanding the universe at its smallest quantum level, while also considering gravity. It attempts to reconcile general relativity and quantum mechanics by quantizing space-time continuum. Imagine the fabric of space-time as a knitted sweater. In everyday life, we see the smooth surface of the sweater, just like how we experience space-time as a continuous flow. However, if we look closely, we see the sweater is made of individual loops and knots. In loop quantum gravity, space-time is similarly made up of these tiny, discrete or separate loops. An advantage of this theory is that it is free of singularities, which are regions of space-time where the laws of physics break down. Loop quantum gravity is a promising idea that has the potential to revolutionize our understanding of gravity. Nah, kedua teori di atas berkompetisi untuk menjadi dasar pijakan ya teori string dan teori loop quantum gravity bagi theory of everything ya, dasar pijakan bagi theory of everything. Tapi sampai sekarang kedua teori tersebut belum bisa dibuktikan dengan eksperimen karena belum ada sebuah partikel akselerator yang bisa mengakselerasi quark secara langsung ya. Mesin pemercepat partikel atau yang dikenal dengan LHC ya, Large Hadron Collider di CERN, Swiss dan sebagian Prancis baru bisa mengakselerasi partikel bermuatan seperti proton ya. Dan
menabrakkan untuk mempelajari berbagai aspek fisika dasar termasuk interaksi kuat di antara partikel-partikel tersebut ya. Jadi LHC belum bisa melakukannya. Di video saya yang terdahulu saya memperlihatkan cuplikan video bagaimana sebuah mesin pemercepat partikel bekerja. Ahli fisika teoritis masih mengejar impian Albert Einstein dan Stephen Hawking untuk menangkap cara kerja seluruh alam semesta dalam satu persamaan matematis. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini bisa atau representasinya adalah satu persamaan matematis ya. Saya menyebutnya sebagai teori yang ambisius ya, tapi kata Deutsch bisa. Teori yang ambisius itu dinamakan theory of everything ya. Ada video lucu nih Profesor ya, berikut saya cuplikan video lucu dari Profesor Michio Kaku, seorang theoretical physicist ya. Profesor Michio Kaku adalah salah satu ilmuwan penggagas teori string. When I was 8, a great scientist had just died. I still remember my elementary school teacher coming into the room and announcing that the greatest scientist of our era has just passed away. And that day, every newspaper published a picture of his desk, the desk of Albert Einstein. And the caption said, I'll never forget, the unfinished manuscript of the greatest work of the greatest scientist of our time. And I said to myself, why couldn't he finish it? I mean, what's so hard? It's a homework problem, right? Why didn't he ask his mother? Why can't he finish this problem? So, as a child of 8, I decided to find out what was this problem. Years later, I began to realize that it was the theory of everything, the unified field theory, an equation that would summarize all the physical forces in the universe. Oke, lanjut lagi. Apakah teori string atau rivalnya yaitu teori loop kuantum kelak akan terbukti? Entahlah, mungkin butuh 50 tahun ya atau 100 tahun lagi, seperti partikel Higgs boson ya, atau yang disebut orang-orang sebagai partikel Tuhan. Nih, ngomong tentang partikel Higgs boson tadi ya, partikel Tuhan. Padahal salah interpretasi aja dari teks damn God hingga diplesetkan menjadi God particle. Higgs boson berhasil dibuktikan ya keberadaannya di LHC tadi yang saya sebut tadi ya, di CERN. Itu butuh waktu 50 tahun. Berikut adalah diagram bagi orang awam kayak saya yang ingin tahu tentang dunia fisika. Apa hubungan hukum Newton, teori relativitas Einstein, standar model, kemudian teori kuantum, teori string, teori loop kuantum, sampai pada theory of everything. Sekarang kembali ke buku David Deutsch. Deutsch menjelaskan bahwa teori skalanya yang dia bahas di buku ini lebih dari teori yang dibahas oleh para ahli fisika partikel atau partikel physicist seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Deutsch membuatnya lebih complicated dengan memasukkan ilmu lain di dalamnya. Ya. Teori skalanya atau theory of everything seperti semua teori-teori yang ada sebelumnya dan setelahnya tidak akan sepenuhnya benar atau amat mendalam. Jadi teori itu akan tergantikan juga kelak. Itu prediksi Deutsch. Deutsch mengajukan 4 ide utama yang membentuk dasar pandangannya tentang epistemologi dan pemahaman kita tentang alam semesta. Berikut adalah 4 ide utama tersebut. I'm a physicist, and some people ask me the question, what has physics done for me lately? I mean, do I get better color television? Do I get better internet reception with physics? And the answer is yes. You see, physics is at the very foundation of matter and energy. We physicists invented the laser beam. We invented the transistor. We helped to create the first computer.
We helped to construct the internet. We wrote the World Wide Web. In addition, we also helped to invent television, radio, radar, microwaves, not to mention MRI scans, PET scans, X-rays. In other words, almost everything you see in your living room, almost everything you see in a modern hospital at some point or other can be traced to a physicist. Deutsch percaya bahwa dengan memahami dan mengintegrasikan 4 ide ini dengan lebih baik, kita dapat membangun suatu teori skalanya yang lebih komprehensif. Bahwa interaksi antara 4 konsep tadi dapat membentuk landasan bagi sebuah paradigma yang menggabungkan banyak aspek alam semesta, yang pada akhirnya dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang alam semesta dan realitasnya. Oke, sekian penjelasan saya. Nantikan video saya selanjutnya yang tidak hanya mengulas ide-ide dari buku-buku sains ya. Saya juga mengulas tentang buku-buku humaniora, bisnis dan yang lainnya. Oke, bye.